Pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Biasa dikenal dengan peraturan atau landasan yang membentuk identitas dan tujuan negara. Dalam bahasa Latin, konstitusi berasal dari kata cume berarti bersama dengan dan statuere berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan ataupun menetapkan sesuatu. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Adapun pengertian lain dari konstitusi yaitu konstitusi merupakan kumpulan kaidah yang memberikan batasan kekuasaan pada penguasa, dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sistem politik yang diterapkan. Selain itu, konstitusi juga seperti deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Tujuan atau fungsi dari konstitusi yaitu untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Selanjutnya ada tata urutan perundang-undangan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat peraturan presiden, dan yang terakhir ada peraturan daerah, perda provinsi, perda kabupaten atau kota, dan perda desa. Perkembangan pembukaan Undang-Undang Dasar yakni 1945 sampai 1950, Konstitusi Liberal yakni 1950 sampai 1959, Konstitusi Penuh yakni 1959 sampai 1996, Masa Orde Baru yakni 1996 sampai 1998. Nah, perkembangan konstitusi di Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 sampai 27 Desember 1949. Konstitusi RIS yakni pada tanggal 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yakni pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yakni pada tanggal 5 Juli 1959 sampai masa sekarang. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengadopsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama. Undang-undang tersebut disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal sebagai PPKI, yang menegaskan untuk membentuk negara kesatuan serta sistem pemerintahan presidensial. Pada akhir 1949, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai hasil dari konferensi meja bundar dengan Belanda. Konstitusi tersebut disusun untuk membentuk negara federal, namun federal tersebut tidak tertahan lama karena banyak daerah yang ingin kembali sebagai negara kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali membentuk negara kesatuan dengan diberlakukannya Undang-Undang Sementara pada tahun 1950. Konstitusi tersebut menekankan sistem pemerintahan parlementer, di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri, sementara Presiden bertindak sebagai kepala negara. Selanjutnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dekret ini dikeluarkan karena ketidakstabilan politik dan kegagalan konstituante dalam menyusun konstitusi baru. Sistem pemerintahan kembali pada presidensial. 3 muatan dalam konstitusi, yaitu nilai normatif yang berarti jaminan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, nilai nominal yang disebut pembagian dan pembatasan kekuasaan. Yang ketiga, nilai semantik yang disebut susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Konstitusi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Yang pertama, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, memberikan dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, menyusun landasan untuk sistem pemerintahan termasuk pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kelima, menetapkan ketentuan tentang pembentukan hukum.